meluangkan sedikit waktunya untuk saya hari ini untuk mewawancari Bapak mengenai dilema etika. Iya. Jadi saya di sini untuk mewawancari Bapak ketika Bapak sudah mengabdi di sekolah SMA 9 Utara, tentunya sudah berbagai ragam keputusan atau kebijakan yang sudah Bapak ambil sebagai kepala sekolah. Jadi saya memohon izin kepada Bapak untuk mewawancarai dalam waktu yang telah disepakati. Baik, silakan. Terima kasih Pak. Jadi Pak, tentunya selama ini Bapak sebagai kepala sekolah sudah mengambil beberapa keputusan mengenai beberapa kasus yang telah terjadi di sekolah. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan dari Bapak? Baik, jadi selama saya di SMA Negeri 9 pada itu ada beberapa kasus yang pernah ada, dan memang untuk mengambil keputusan itu tidak mudah. Ada beberapa yang harus diperhatikan, khususnya apakah setelah keputusan itu diambil itu berdampak atau tidak. Jadi pada prinsipnya bahwa pengambilan keputusan itu sebaiknya memang sebelumnya jauh-jauh hari sudah dimusyawarahkan, dikoordinasikan dengan teman-teman yang terlibat, yang bisa dilibatkan. Jadi tidak serta-merta keputusan itu berasal mutlak dari kepala sekolah. Nah, ada beberapa kasus itu ya memang kita harus libatkan. Kalau kasusnya adalah kasus siswa, tentu kita akan melibatkan kesiswaan. Kalau kasusnya itu ada hubungannya dengan kondisi di luar lingkungan sekolah yang kita libatkan, Mas, itu kemudian tidak lupa juga dengan teman-teman guru-guru senior yang tentunya akan memberikan masukan. Nah, dari masukan itu kemudian saya selaku pihak sekolah mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Dan tentunya kebijakan itu tentu sifatnya adil, kemudian tentu bermanfaat untuk pihak sekolah dan tentu untuk personal yang sedang mengalami kasus ini. Demikian. Terima kasih Pak. Jadi kira-kira ketika Bapak mengambil keputusan tersebut, faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan ketika ada kasus tersebut? Baik, jadi ya seperti tadi itu karena keputusannya itu tentu berasal dari juga pendapat dari teman-teman, dari para kasir, keputusan, bidang, dan guru senior. Dari situ tentu keputusannya ya pasti berdasarkan hati nurani. Jadi berdasarkan keputusan yang tentunya kembali lagi pada kepribadian masing-masing. Iya. Jadi tentunya ada hal-hal yang menjadi tantangan bagi Bapak ketika mengambil keputusan atau kebijakan di sekolah terhadap kasus yang terjadi. Kira-kira apa hal yang menjadi tantangan bagi Bapak ketika mengambil keputusan? Kalau mau mengambil keputusan ya pasti ya tantangan pasti ada kan. Tapi kan dikembalikan ke dikembalikan ke kita masing-masing gitu. Apakah nanti ini keputusan ini merugikan atau tidak, mengakibatkan dari yang berkasus itu nanti masa depannya terputus atau tidak. Yang kita harapkan adalah setiap kebijakan itu benar-benar menguntungkan bukan hanya sekolah tapi juga menguntungkan bagi pihak yang sedang mengalami. Jadi ketika Bapak mengambil keputusan, kira-kira nilai apa yang biasanya bertentangan terhadap apa yang Bapak rasakan?
Kalau nilai-nilai ya tentu mungkin dari nilai moral ya kan, ada siswa yang berkasus seperti itu tentu kita musyawarahkan. Kadang-kadang kita juga butuhkan pihak luar untuk membantu. Misalnya terjadi kasus-kasus yang amarah seperti itu ya, berarti kita harus pendekatannya ya, melalui sini kan ada lembaga ya kan, misalnya lembaga paling sadar, mungkin juga dari lembaga lain yang bisa membantu kita untuk memberi semacam saran atau masukan. Berarti Bapak mengharapkan bagaimana Bapak bisa berkolaborasi di antara pekerjaan yang sedang individu Bapak kerjakan ternyata membutuhkan orang sekitar untuk menyelesaikan. Iya benar seperti itu. Jadi memang kita butuh masukan bukan organisasi seperti perusahaan dengan secara kolektif seperti itu. Jadi ketika Bapak mengambil keputusan akhir dari suatu kasus, biasanya siapa saja yang Bapak libatkan? Tentu yang paling dekat adalah dari wakil-wakil perusahaan ya kan, kemudian dari guru senior, kemudian kalau perlu ya tentu ya dari pihak komite misalnya kita libatkan supaya dari komite juga tahu bahwa ada keputusan seperti ini yang dihasilkan dari sekolah. Baik Pak, jadi selanjutnya adalah ketika Bapak mengambil keputusan tersebut, apakah ada hal-hal yang tentunya menjadi kekhawatiran bagi Bapak untuk orang-orang di sekitar Bapak, terutama orang-orang di lingkungan sekolah? Kalau kekhawatiran nggak ada sih, ya kan sebelum diambil keputusan itu sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Mungkin ada apa ya? Kalau kekhawatiran nggak ada. Kemudian ketika Bapak sudah mengambil keputusan, tentunya kan sudah dipikirkan terlebih dahulu. Tentunya keputusan tersebut yang sudah Bapak ambil, apakah keputusan tersebut akan melanggar hukum ataukah melanggar kode etik dalam profesinya Bapak, atau keputusan tersebut melanggar dalam tata tertib yang ada di lingkungan sekolah? Sejauh ini ya kalau hasil keputusannya tentu menghindari bagaimana hukum, kemudian tata tertib atau aturan sekolah itu kita minimalisir sehingga tidak bertentangan dengan itu. Ya. Kalaupun ada, ya kita ambil secara musyawarah. Kalau misalnya ada kasus, misalnya kasus ini bertentangan dengan peraturan sekolah, ya. Ya tapi kalau hasil musyawarah, saya kira tidak akan tidak akan ada sesuatu tindakan. Jadi tetap musyawarah dan mufakat itu menjadi utama di hasil keputusan. Jadi paling penting memang harus ada musyawarah supaya tidak ada kesan bahwa kita memihak pada satu pihak sehingga semuanya akan merasa adil ketika diambil keputusan. Iya benar. Jadi apakah Bapak selama ini ketika mengambil kebijakan atau keputusan itu Bapak yakin bahwa keputusan itu sudah benar untuk diambil? Ya harus yakin bahwa keputusan yang diambil itu ya nanti akan tentunya bermanfaat, ya kan, untuk semua. Harus yakin. Jadi setelah Bapak yakin terhadap keputusan yang Bapak ambil, kemudian tentunya ada prinsip utama Bapak mengambil keputusan tersebut. Kira-kira prinsip apa yang Bapak gunakan ketika mengambil keputusan tersebut? Ya, prinsipnya tentu berdasarkan tindakan. Jadi kembali bahwa keputusan itu tadi itu misalnya tidak bertentangan dengan norma yang ada, ya, tidak melanggar norma agama, seperti itu ya harus dijaga, ya.
kemudian ya norma adat istiadat itu tidak terjadi. Jangan sampai putusan itu kemudian ternyata mencederai norma-norma yang ada. Itu harus dijaga. Saya demikian. Terima kasih Pak. Terus kalau ketika Bapak mengambil keputusan, tentunya kan bagi pihak yang tadi memiliki kasus tentunya ada syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi ketika dia akan menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira bagaimana syarat atau ketentuan yang biasanya Bapak ambil ketika berhubungan dengan kasus tersebut? Baik, jadi disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Secara lisan tentu diingatkan kepada yang bersangkutan untuk tidak mengulangi, menjaga, meningkatkan. Kemudian tertulis tentu ada semacam pertanggungjawaban yang secara tertulis. Paling ada surat keterangan, surat pernyataan bahwa yang bersangkutan kalau kasus itu tidak bersedia atau tidak mengulangi kasus yang dia lakukan. Baik Pak, iya. Jadi tentunya ada persyaratan utama ketika mereka akan menyelesaikan masalah sehingga mereka juga selanjutnya tidak akan mengulangi kembali Pak ya. Iya. Baik. Jadi ketika Bapak selalu mengambil kebijakan dan keputusan di sekolah ini, Bapak selalu melakukan proteksi dari hasil-hasil keputusan yang Bapak ambil. Tentunya kira Bapak setelah melakukan tersebut reaksi apa yang biasa Bapak? Ya, pasti setiap kegiatan aku kan harus direfleksi. Kira-kira refleksinya ya sama ini tadi sepertinya seperti ini gimana ya, kan? Jadi itu harus kita jaga, harus konsisten dengan apa ya sudah kita nyatakan. Kita harus jaga, kita harus konsisten juga dengan apa ya sudah kita teruskan. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan insya Allah semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi pembelajaran juga bagi saya. Terima kasih ya Pak untuk hari ini. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena Ibu selaku kepala sekolah memberikan kesempatan kepada saya, memberikan waktunya sebentar untuk saya wawancara sedikit mengenai beberapa hal mengenai keputusan yang diambil ketika menghadapi kasus dilema etika. Jadi sebelum itu Bu, saya perkenalkan, nama saya Siti Rudaiyah, saya guru dari SMA Negeri 9 Utara. Kebetulan saya di sini sebagai calon guru penggerak yang kebetulan memiliki tugas salah satunya adalah wawancara. Iya. Sebelum saya mulai Bu, bisa Ibu perkenalkan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suharni, selaku kepala sekolah di PT SD Negeri 134 Jenderal Putih 3. Mungkin itu saja. Iya, terima kasih Bu. Baik Bu, kita mulai wawancaranya Bu ya. Jadi di sini kan selama ini Ibu selama mengabdi sebagai kepala sekolah di SD ini tentunya sudah pernah memiliki keputusan-keputusan ketika menghadapi sebuah kasus yang dihadapi oleh peserta didik atau yang di lingkungan sekolah kita. Pasti ada beberapa kepentingan yang dianggap oleh Ibu itu sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Ketika hal itu terjadi, keputusan seperti apa yang Ibu ambil? Baik, terima kasih. Ketika terjadi seperti itu, di dalam hal ini saya tidak berani ambil keputusan sendiri. Kalau ada sesuatu di sekolah, kami selaku guru di sini, pendidik di sini, kumpul bersama untuk membicarakan hal tersebut dalam forum. Kemudian tetap memperhatikan nilai kemanusiaan untuk warga di sini, walaupun misalnya di antara kedua siswa seperti begitu ya. Nah,
kan tidak mungkin kita mau, tidak ada yang dibela seperti ini, tapi kita cari jalan tengahnya. Kan di sini kan mayoritas beragamanya dulu. Saya lihat di sini memang beda dengan orang-orang kita, orang kampung. Nah, apa namanya ini, moderasi beragamanya dia bagus, toleransinya bagus. Jadi ketika ada suatu hal yang terjadi di sekolah, berarti ibu lebih mengupayakan untuk dilakukan musyawarah. Iya, cari jalan terbaiknya bagaimana. Ketika ibu menghadapi sebuah harus mengambil keputusan, tentunya ibu memiliki hal-hal yang tentunya mendukung ketika ibu mengambil keputusan. Dukungan seperti apa ibu? Kalaupun ada seperti itu, kan ada masukan dari sesama guru. Kadang juga saya sering komunikasi dengan ketua komite apa yang harus dilakukan kalau seperti macam tadi pagi kan ada lagi Pak Komite. Jadi saya curhat mengenai keadaan-keadaan di sekolah, saya ceritakan sama Pak Komite. Jadi bukan hanya pada lingkungan sekolah saja, tapi kan komite sekolah perwakilan dari orang tua. Kemudian Bu, ketika ibu kan pasti mengambil keputusan tadi melibatkan antara komite dengan pengelola sekolah, termasuk kerjasama dengan orang tua peserta didik. Jadi ketika memiliki keputusan, apakah kan sebenarnya hampir tidak ada kasus yang terlalu berat adanya toleransi antara orang tua dengan jadi pasti tidak ada hal-hal yang melanggar hukum atau kode etik sebagai kepala sekolah maupun tata sekolah. Jadi hal itu kita lewati saja Bu. Jadi ketika mengambil keputusan kan ada beberapa prinsip. Prinsip pertama itu ibu mengambil keputusan berdasarkan aturan, ataukah ibu mengambil keputusan berdasarkan hal itu yang penting ini aman, sudah berhasil keputusannya, ataukah yang ketiga ibu biasanya mengambil keputusan karena ibu merasa bahwa ini ada unsur nilai kemanusiaannya. Kalau di antara ketiga itu ya saling berhubungan, maksudnya nilai kemanusiaan di samping juga tidak melanggar aturan, begitu. Jadi dikaitkan. Kita perhatikan juga aturan. Kan di aturan sekolah kan sudah ada dipasang di dinding sekolah, tidak boleh seperti ini, tidak boleh ini. Paham saya. Kemudian yang selanjutnya Bu, ketika contohnya dari salah satu siswa ada yang tadi kepalanya kena kayu, kemudian bocor. Bagaimana yang ibu lakukan supaya ini siswanya tidak melakukan contohnya kesalahan-kesalahan yang sama lagi? Itu hari pada saat upacara kan hari apa itu dia kena saat upacara saya sampaikan lagi anak, kalau apa yang disampaikan guru karena tidak mungkin guru mau mengajarkan yang salah. Kalau diperingati kena cukuplah 1 kali 2 kali kasih tahu jangan begini kita dengarkan. Tapi ya alhamdulillah juga kan itu hari ada pohonan situ itu yang ada perang jadi sekalian ditebang di sana. Yang potensi itu hari juga ada orang tua siswa cerita sama dan juga lebih baik kasih begitu. Jadi secara halus dilakukan pendekatan maupun disampaikan Alhamdulillah kalau orang tua di sini deh. Kan kalau datang menjemput dia dulu di situ, saya ikut juga cerita di situ. Jadi kayak ini nih, malah saya kalau macam tidak datang 1 hari saya kayak ada rasa rindu untuk datang di sekolah. Berarti ada keadaan posisi yang dirindukan. Jadi Bu, ini pertanyaan penutup. Kan alhamdulillah sekolahnya selama ini tidak ada permasalahan yang berat, cuma situasi memang kondisinya. Namanya anak-anak. Jadi kira-kira refleksi apa yang bisa Ibu ambil ketika menghadapi permasalahan yang ada di sekolah, atau refleksi apa yang bisa Ibu ambil selama menjadi kepala sekolah di sekolah ini? Selama saya berada di sini kurang lebih 2 tahun lebih. Dan setiap saya mengambil keputusan, Bu, tidak pernah bilang mengambil keputusan sendiri. Tetap saya libatkan guru dengan komite orang tua siswa. Jadi kalau ada sesuatu tetap saya komunikasi dengan mereka. Jadi refleksinya adalah Ibu berupaya supaya ini tetap terkoordinasi dari sekolah, terikat masyarakat. Tetap menjalin komunikasi dengan orang tua.
apalagi di sini kan mayoritas agama Hindu, jadi ada itu guru yang memang dekat sekali dengan masyarakat. Bahkan biasa kalau orang tua siswa sini dia tidak lepas dari bahasa daerah. Nah, jadi kalau datang biasa saya tidak ngerti, jadi itu ibu guru kasihan yang sesama orang Hindu yang menyampaikan kembali. Jadi unsur budayanya masih lekat di sana ya. Tapi toleransinya tidak ada kalah mungkin. Karena di sini 3 agama di sini. Ada Kristennya, ada kalau sekolah-sekolah lain, kalau SMA kan memang gampang di situ, tapi kalau SD ada beberapa sekolah jadi kecamatan Pedacengan seperti itu, termasuk ini ada Kristennya, ada Hindunya, ada Islamnya. Tapi dominan Hindu ya. Dominan Hindu. Baik Bu, terima kasih tadi atas waktunya Iya. wawancaranya tadi. Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran bagaimana situasi di sekolah ini. Kemudian ternyata alhamdulillah di sini koordinasinya kuat antara sekolah dengan orang tua. Berarti ada ikatan saling percaya yang kuat gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.